Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jihan Aulia dengan NIM 23051460354 dengan dosen pengampu Ibu Umi Nur Holipa MPSI. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah yaitu tes inventory dengan tema APPS Test. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah dan teori dari APPS. APPS atau Edward Personal Preference Schedule dikembangkan oleh Elin L. Edward pada tahun 1953. Tes ini berakar dari teori kebutuhan atau needs theory milik Henry A. Murray yang menyatakan bahwa perilaku manusia didorong oleh kebutuhan psikologis tertentu. Edward kemudian menyusun instrumen yang dapat mengukur kebutuhan tersebut secara lebih objektif melalui format pilihan terpaksa atau forced choice. Sejak diperkenalkan, APPS ini banyak digunakan di bidang pendidikan, industri, hingga klinis. Selanjutnya yaitu definisi dari APPS. APPS adalah tes kepribadian berbentuk inventory atau self-report, artinya responden sendiri yang mengisi dengan memilih pernyataan yang paling sesuai dengan dirinya. Yang membedakan APPS dari tes lain adalah format forced choice, yaitu peserta harus memilih salah satu dari dua pernyataan yang sama-sama bernilai positif. Hal ini membuat hasil tes lebih sulit dimanipulasi karena tidak ada jawaban baik atau buruk secara mutlak. Adapun tujuan dari APPS bertujuan untuk mengetahui kebutuhan psikologis dominan dalam diri seseorang. Dengan mengetahui kebutuhan tersebut, konselor atau psikolog bisa memahami motivasi dan kecenderungan kepribadian individu. Tes ini banyak digunakan untuk konseling karir, pendidikan, seleksi karyawan, serta asesmen klinis. Lalu, adapun karakteristik dari tes APPS, yaitu yang pertama, bentuk atau forced choice, yaitu memilih satu dari dua pernyataan yang sama-sama positif. Kedua, jumlah item, yaitu terdiri dari 225 pasang pernyataan. Ketiga, waktu pengerjaan, yaitu kurang dari 40-60 menit. Keempat, yaitu mengukur 15 skala aspek kebutuhan psikologis. Selanjutnya yaitu struktur APPS. Nah, jadi ada 15 skala kebutuhan yang diukur APPS ini. Yang pertama yaitu achievement atau pencapaian, kedua difference atau menghargai orang lain, ketiga order atau keteraturan, 4 exhibition atau menunjukkan diri, 5 autonomi atau kemandirian, 6 affiliation atau keakraban, 7 interception atau memahami perasaan orang lain, 8 succurrence atau mencari dukungan, 9 dominance atau kekuasaan, 10 abasement atau merendah diri, 11 nurturance atau merawat orang lain, 12 change atau kebaruan atau variasi, 13 endurance atau ketekunan, 14 heterosexuality atau hubungan lawan jenis, 15 aggression atau agresi. Nah, yang pertama itu achievement atau pencapaian, yaitu dorongan untuk meraih prestasi. Lalu yang kedua, difference atau menghargai orang lain, yaitu kecenderungan menghargai orang lain. Ketiga, order atau keteraturan, yaitu kebutuhan akan keteraturan. Keempat, exhibition atau menunjukkan diri, yaitu dorongan menunjukkan diri sendiri. Yang kelima, itu autonomi atau kemandirian, yaitu kemandirian dalam bertindak. Keenam, affiliation atau keakraban, yaitu kebutuhan menjalin hubungan akrab. Lalu ketujuh, interception, yaitu memahami perasaan orang lain.
Kedelapan, sukorens atau mencari dukungan, yaitu mencari dukungan dari orang lain. 9, dominan atau kekuasaan, yaitu keinginan mengendalikan orang lain. 10, abasement atau merendah diri, yaitu kecenderungan meredahkan diri sendiri. Ke-11 nurturance atau merawat orang lain, yaitu dorongan merawat atau membantu orang lain. 12 atau change atau kebaruan variasi, yaitu kebutuhan akan variasi dan kebaruan. Ke-13 endurance atau ketekunan, yaitu ketekunan dalam mencapai tujuan. 14 heteroseksuality atau hubungan lawan jenis, yaitu kebutuhan menjalin relasi dengan lawan jenis. Lalu yang terakhir, aggression atau agresi, yaitu kecenderungan bersikap keras atau menyerang. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi pada tes APPS. Nah, di sini tuh ada 4 poin pengaplikasian dalam tes APPS ini. Yang pertama itu konseling karir, yaitu membantu individu mengidentifikasi sesuai dengan profil kebutuhan mereka dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua itu psikologi industri dan organisasi atau PIO, yaitu digunakan dalam seleksi karyawan untuk mencocokkan kandidat dengan budaya perusahaan dan tuntutan pekerjaan. Lalu yang ketiga, yaitu pengembangan personal, yaitu individu dapat memahami motivasi internal mereka, memfasilitasi pertumbuhan dan perubahan positif. Lalu yang terakhir, psikologi klinis, yaitu membantu terapis memahami dinamika motivasi pasien dan mendukung perencanaan intervensi. Nah, kesimpulan dari APPS test ini adalah tes kepribadian klasik yang tetap relevan hingga sekarang karena kemampuannya mengukur kebutuhan psikologis individu secara sistematis. Meskipun memiliki keterbatasan, APPS dapat menjadi alat bantu penting dalam konseling, seleksi maupun asesmen klinis. Dengan memahami kebutuhan dominan yang dimiliki seseorang, psikolog atau konselor dapat memberikan arahan dan intervensi yang lebih tepat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.